Halo para Feng Ho Dongwoo, kembali dengan saya lagi Felix dan akan lanjut membahas Donghua yang endingnya selalu gantung. Apalagi kalau bukan Soulan season kedua pada episode terbaru yaitu episode 126. Kita recap pada episode sebelumnya terlebih dahulu ya. Di Tian merasuki tubuh Yu Hao dan bertarung sengit melawan Ye Sisui, sang dewi kematian. Hasil akhir memang belum sepenuhnya bisa diketahui karena keduanya nampak masih sama-sama menahan diri. Ye Sisui memilih untuk mundur setelah Di Tian mengancamnya dengan kekuatan penuh binatang dewanya. Dengan perginya Ye Sisui beserta menara dewa kematian, kini pihak kekaisaran Xingluo telah berhasil merebut kembali wilayah pegunungan Mingdou. Meskipun berhasil lolos dari maut, Wu Yuhao mengalami luka parah akibat tubuhnya yang sangat terbebani oleh kekuatan besar Di Tian. Ia sempat mengalami fase koma selama beberapa hari sampai kemudian berhasil siuman dan langsung lanjut untuk berkultivasi. Ia mengingat kembali saat kekuatan Di Tian masuk ke dalam dirinya. Ia dapat melihat bagaimana cara monster Dewa Naga tersebut mengoperasikan kekuatan roh yang ternyata totality berbeda dengan cara yang ia lakukan selama ini. Yu Hao pikir jika ia bisa mempelajari dan menerapkan metode ini kepada dirinya, maka peningkatan kekuatannya akan jauh lebih cepat. Intinya, kekuatan roh harus sangat dipadatkan dan diputar dengan kecepatan tinggi hingga menciptakan black hole. Beberapa kali mencoba, Yu Hao sempat mengalami kegagalan. Sampai pada akhirnya ia semakin paham dan semakin paham sehingga berhasil meskipun dalam skala yang masih sangat kecil. Bagaimana kelanjutannya? Sebelum mulai saya akan memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan Donghuanya secara langsung, karena jelas konten kali ini akan mengandung full spoiler. Dan baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Wu Yuhao berhasil menerapkan metode penggunaan kekuatan roh sama seperti apa yang dilakukan oleh Di Tian, memadatkan kekuatan roh murni lalu memutarnya dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya ia akan bereksperimen dengan memasukkan kekuatan mentalnya ke dalam kekuatan roh yang mengeras tersebut. Sontak tekanannya pun menjadi sangat lebih kuat, seolah menjadi semacam medan gravitasi yang bisa mempengaruhi benda-benda di lingkungan sekitarnya. Yu Hao pikir sejauh ini sudah hampir mirip dengan satu black hole kecil di dalam tubuh Di Tian, namun belum semurni itu. Selain itu, untuk saat ini masih mustahil untuk bisa memasukkannya ke dalam tubuh karena kemampuannya masih belum cukup mumpuni. Bisa-bisa kekuatan roh yang sangat terkompresi ini meledak kapan saja. Maka dari itu, demi keamanan, Yu Hao segera pergi mencari tempat terbuka yang luas dan tidak ada orang untuk mengujinya. Jauh dari camp di pinggiran hutan, Yu Hao dengan leluasa bisa memperbesar skala padatan kekuatan roh tersebut dengan mengumpulkan kekuatan dari alam semesta pada radius ribuan meter. Yu Hao pun benar-benar dibuat sangat takjub, sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya, juga masih belum sepenuhnya bisa ia pahami. Dan benar saja, kekuatan roh yang terkumpul menjadi semakin besar hingga ia sendiri tidak tahu bagaimana cara mengendalikannya. Kekuatan tersebut pun meledak hingga menimbulkan kepanikan dari para prajurit yang tengah berjaga. Tidak lama kemudian, Yu Hao telah kembali sambil terus memikirkan ledakan barusan dan bagaimana bisa mengontrolnya. Hingga tanpa sadar ia memasuki campnya. Di istana sudah ada Tang Wutong yang marah karena Yu Hao pergi malam-malam tanpa pamit, padahal masih dalam masa pemulihan. Yu Hao beralasan bahwa ia hanya pergi jalan-jalan sebentar untuk menghirup udara segar, dan karena tadi melihat pemandangan malam yang indah membuatnya sampai lupa waktu. Tapi apanya yang indah? Diperlihatkan suasana langit malam yang justru sedang suram dengan kilatan petir yang menyambar-nyambar. Dari sini Tang Wutong tahu kalau Yu Hao sedang berbohong. Namun Tang Wutong sendiri juga tidak bisa menjawab ketika Yu Hao bertanya mengapa malam-malam begini Tang Wutong datang ke campnya. Alhasil ia pun segera pergi meninggalkan Yu Hao dengan wajah yang tersipu malu, sambil mengatakan bahwa jika Yu Hao sudah sepenuhnya pulih maka besok mereka bisa bergegas kembali ke akademi. Pada pagi harinya, semuanya telah berkumpul untuk bersiap berangkat menuju Akademi Shrek. Setelah seorang prajurit menghampiri Yu Hao, berniat untuk menahan mereka terlebih dahulu. Ia menjelaskan bahwa situasi perang di garis depan saat ini masih memanas, yang membuat Adipati Dai Hao dan Putri Jiu Jiu masih belum bisa kembali. Namun Adipati Dai Hao sudah memberitahu Kaisar Xingluo mengenai jasa-jasa Yu Hao dan teman-temannya dalam merebut kembali wilayah pegunungan Mingdou. Jadi ia meminta agar Yu Hao menunda kepulangannya terlebih dahulu karena Kaisar Xingluo sudah menyiapkan hadiah dan penghargaan kepada mereka semua. Untuk saat ini masih dalam perjalanan, maka dari itu ia meminta mereka agar bersedia untuk menunggu beberapa hari lagi sampai upacara penganugerahannya selesai. Bahkan Kaisar juga sudah menyiapkan acara pesta perpisahan untuk mereka semua. Namun Yu Hao tegas mengatakan bahwa ia dan teman-temannya tidak mengharapkan hadiah apapun. Mereka akan langsung pulang ke Akademi Shrek karena bagi Yu Hao masih ada urusan yang jauh lebih penting daripada sekedar pesta atau upacara penghargaan.
Singkat cerita, mereka tengah dalam perjalanan menuju Akademi Shrek, dan karena perjalanannya cukup jauh, mereka memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu sambil mengisi perut dengan ikan bakar masakan Yu Hao. Tang Wutong adalah satu-satunya orang yang menyadari bahwa Yu Hao sedang gelisah, seperti sedang memikirkan sesuatu yang sangat berat. Ya tentu saja, karena Yu Hao masih pusing dalam memahami metode pengoperasian kekuatan roh di Tian. Mungkin di Pavilion Dewa Laut akan ada orang yang bisa memberinya insight dan lebih paham soal hal ini. Beres bakar ikan, Yu Hao pamit menyendiri untuk lanjut berkultivasi sejenak, sementara teman-temannya yang lain menikmati ikan bakar tersebut. Namun di gigitan pertama, Tang Wutong merasa ada yang aneh dengan ikan bakarnya. Ia mencoba memastikannya dengan bertanya kepada Nan Xiu Xiu, tapi Nan Xiu Xiu merasa enak-enak aja seperti biasa. Jiang Nanan sepertinya paham apa masalahnya. Memang tidak ada yang salah dengan rasa ikan bakarnya, hanya saja yang berbeda adalah Tang Wutong makan ikan bakarnya tanpa ditemani oleh Yu Hao, sehingga kenikmatannya terasa berkurang. Singkat cerita, mereka telah tiba di kota Shrek. Yu Hao meminta Su Sanxi dan yang lainnya untuk kembali ke Sekte Tang terlebih dahulu, sementara ia akan langsung menuju Pavilion Dewa Laut karena ada hal penting yang ingin ia tanyakan kepada Tetua Xuanzi. Seharian Tang Wutong terlihat terus mengikuti Yu Hao, tapi Yu Hao nampak tidak peduli karena di benaknya masih memikirkan soal pengoperasian kekuatan roh di Tian. Sesampainya di Pavilion Dewa Laut, tidak lupa pertama-tama Yu Hao memberikan salam dan penghormatannya kepada mendiang Tetua Muan. Ia juga menceritakan apa yang terjadi di Kekaisaran Xingluo, termasuk pertemuannya dengan Ye Sisui yang sudah menjadi Douluo Dewa Kematian Kekaisaran Riwei. Tak lama setelahnya, Tetua Xuanzi datang menghampirinya sambil mengatakan bahwa untuk saat ini Tetua Muan masih belum bisa memberikan respon apapun akibat jiwanya yang terluka setelah melepaskan energi dahsyat untuk menahan Ditian dan gelombang monster hutan pertarungan bintang beberapa waktu yang lalu. Jadi untuk saat ini jiwanya masih dalam masa pemulihan di dalam pohon emas Pavilion Dewa Laut. Setelah saling menyapa, Yu Hao menceritakan semuanya kepada Tetua Xuanzi, dan Tetua Xuanzi merespon dengan menghela nafas panjang. Ia tidak menyangka jika situasi di benua tiba-tiba menjadi sangat tidak terkendali, dan siapa sangka pihak Kekaisaran Riwei diam-diam mempunyai kekuatan semengerikan ini. Ye Sisui yang ternyata masih hidup dan bersama Long Xiaoyao, dua limit Douluo level 99 tersebut berdiri di pihak Kekaisaran Riwei. Hal ini jelas sangat mengguncang situasi di seluruh benua. Sebenarnya di pihak Yu Hao juga masih punya seorang limit Douluo, yaitu Dubushi yang sudah berhasil menerobos level 99. Namun berdasarkan informasi yang Tetua Xuanzi terima, Dubushi mengalami luka parah akibat serangan mendadak yang dilancarkan oleh Kekaisaran Riwei terhadap Kekaisaran Tianhun dan Sekte Tubuh. Ditambah lagi dengan banyaknya generasi muda yang telah gugur di sekte tersebut juga ikut memberikan pukulan keras terhadap Dubushi, sehingga mentalnya pun juga sudah kena. Jadi meskipun sama-sama punya limit Douluo, pihaknya akan sangat sulit untuk bisa menandingi Ye Sisui dan Long Xiaoyao. Kemudian Kekaisaran Tianhun pun juga telah sangat melemah akibat serangan mendadak tersebut. Kemungkinan kekuatan tempur dan daya juang juga sudah anjlok. Setelah mendengar keluh kesah tersebut, Yu Hao lalu mengusulkan untuk menambah kekuatan di pihaknya dengan cara merekrut lebih banyak sekte kecil di dataran Douluo untuk bersatu dan bersama-sama melawan Kekaisaran Riwei, karena bagaimanapun juga mereka semua akan sangat dirugikan jika sampai membiarkan Kekaisaran Riwei memenangkan perang. Tetua Xuanzi menjawab bahwa hal itu juga sudah diupayakan dan memang banyak sekte yang meresponnya dengan positif. Namun setelah mendengar kabar mengenai betapa mengerikannya senjata paling kuat milik Kekaisaran Riwei, kemungkinan besar pihaknya masih saja belum cukup kuat. Beralih dari membahas perang yang tidak ada habisnya, Yu Hao mulai menanyakan mengenai rasa penasarannya terhadap pemahaman kekuatan roh secara lebih mendalam. Yu Hao menceritakan bahwa saat di pegunungan Mingdu, ia hampir mati akibat serangan mematikan yang dilancarkan oleh Ye Sisui. Untungnya Ditian datang membantu, berkat menerima sinyal yang terkirim melalui kalung sisik terbaliknya. Ditian kemudian menyalurkan kekuatan rohnya ke dalam tubuh Yu Hao dan berhasil memukul mundur Ye Sisui. Di saat yang sama, Yu Hao mengaku dapat melihat bagaimana metode Ditian saat mengoperasikan kekuatan roh yang ternyata sangat berbeda dengan metodenya selama ini. Seolah-olah menciptakan lubang hitam yang saling terhubung, di mana di dalamnya terkandung kekuatan ruang yang sangat mengerikan. Sesuatu yang berada di luar pemahamannya, karena sejauh yang ia tahu dari pelajaran di Akademi Shrek, pemahaman mengenai kekuatan roh hanya pada sampai tingkat Feng Hou Douluo. Dan setelah mencapai tingkat Feng Hou Douluo, perubahan dan karakteristik kekuatan roh tidak pernah dijelaskan. Jadi Yu Hao penasaran apakah kekuatan roh lubang hitam atau black hole seperti yang dimiliki oleh Ditian memang selalu dimiliki oleh seorang limit Douluo. Namun meskipun berada di tingkat yang sama, Ditian jelas terlihat jauh lebih kuat dari Ye Sisui. Jika bukan karena Ye Sisui memegang senjata pemandu roh paling mematikan, yaitu Menara Dewa Kematian, wanita tersebut tentu tidaklah sebanding dengan Ditian.
Sepertinya Yu Hao memang bicara dengan orang yang tepat. Meskipun Tetua Xuanxi sendiri belum berhasil menerobos tingkat tersebut, namun ia cukup paham mengenai karakteristik kekuatan rohnya. Ia pun membenarkan semua teori Yu Hao dan menjelaskan bahwa memang setelah kultivasi seseorang Master Roh mencapai tingkat Fenghou Douluo akan mengalami perubahan. Pada awalnya semua Master Roh memiliki kekuatan roh dalam wujud cair. Kemudian seiring bertambahnya kultivasi, kekuatan roh akan berubah wujud ke semakin padat. Dan semakin padat kekuatan roh, maka level seseorang akan stuck dan inilah yang sering disebut sebagai hambatan kultivasi. Hanya sedikit orang yang mampu melewati hambatan ini untuk bisa menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Alasannya simpel, wujud kekuatan roh yang telah padat tidak bisa mengalir lagi. Itulah mengapa hanya Fenghou Douluo atau Master Roh yang sudah mencapai level 90 ke atas tidak bisa atau sangat sulit untuk naik level, meskipun cuma satu angka. Di sisi lain, pemadatan kekuatan roh adalah hal wajib yang harus dilakukan oleh seorang Master Roh jika ingin mencapai level 90. Fondasi untuk bisa menerobos Fenghou Doulo. Kekuatan jiwa yang telah mengeras akan tenggelam di dalam tubuh sebagai inti jiwa. Inti jiwa inilah yang terus berputar dan menyerap kekuatan roh dari luar untuk kemudian digunakan oleh Master Roh tersebut untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tetua Xuanxi kemudian mengkaitkannya dengan metode yang digunakan oleh Ditian. Ia mendemonstrasikan tepat di depan Yu Hao dengan memadatkan kekuatan roh hingga terbentuklah Black Hole. Lubang hitam atau Black Hole sendiri adalah wujud luar biasa yang memiliki ruang tanpa batas untuk menyerap kekuatan roh tak terhingga dari alam semesta. Ditian menggunakan kekuatannya sendiri untuk membentuk Black Hole di dalam tubuh dan bisa terus mempertahankannya. Namun untuk bisa mengendalikannya dibutuhkan kekuatan mental yang sangat tinggi. Tetua Xuanxi hanya bisa mempertahankannya dalam waktu singkat karena kekuatan mentalnya tidak begitu menonjol sehingga metode ini sama sekali tidak cocok untuknya. Dan itulah perbedaannya dengan Ditian yang bisa mempertahankannya sepanjang waktu. Selain kekuatan mental yang luar biasa, Ditian juga telah memadatkan inti jiwa kedua. Kedua inti jiwa saling melengkapi dan membentuk keseimbangan yang stabil. Sebenarnya setiap limit Douluo juga memadatkan inti jiwa kedua, baik Tetua Mu'en, Ye Sisui, Long Xiaoyao maupun Du Buxi. Namun bedanya inti jiwa kedua yang mereka padatkan jauh lebih kecil dari inti jiwa pertama, sedangkan hanya Ditian yang inti jiwa keduanya setara dengan inti jiwa pertamanya. Jadi jelas Ditian jauh lebih kuat dibandingkan limit Douluo manapun. Bahkan tidak berlebihan jika menyebut bahwa kekuatan makhluk tersebut sudah sangat mendekati kekuatan dewa. Tetua Xuanxi kemudian mengingatkan Yu Hao bahwa dengan memiliki roh pelindung ganda, seharusnya Yu Hao bisa mencapai limit Douluo jauh lebih mudah daripada mereka. Ditambah lagi dari segi kekuatan mental, Yu Hao jelas jauh lebih unggul dibandingkan Master Roh setingkatnya, bahkan sudah mampu menandingi tingkat Fenghou Douluo. Nanti kekuatan mental tersebutlah yang akan menjadi inti jiwa keduanya. Yu Hao kemudian menyampaikan ide gila. Bagaimana jika ia membentuk inti jiwa di tingkatnya sekarang yang masih level 70-an? Tetua Xuanxi kemudian menjelaskan untung ruginya. Pertama, keuntungannya Yu Hao akan bisa naik level dengan sangat cepat. Dalam waktu yang relatif singkat bisa menembus level 80-an. Hal ini karena inti jiwa dapat menyerap kekuatan roh dari alam berkali-kali lipat jauh lebih cepat daripada biasanya. Namun tentu keuntungan datang dengan resiko. Dan yang menjadi kerugiannya, nanti Yu Hao akan sangat sulit untuk bisa menembus level 90-an atau tingkat Fenghou Douluo. Ya, karena sesimpel kekuatan rohnya telah memadat lebih awal dari yang seharusnya. Sama seperti begitu sulitnya seorang Fenghou Douluo level 98 naik ke level 99. Karena penasaran dan ingin cepat menjadi lebih kuat, Yu Hao pun tertarik untuk mencobanya. Masalah resiko mah pikir belakangan. Namanya juga MC, pasti ada aja plot armornya ya kan? Tetua Xuanxi pun mengizinkannya dan berjanji bahwa ia sendirilah yang akan melindunginya selama proses tersebut. Tanpa buang-buang waktu lagi, Yu Hao pun langsung memulai prosesnya. Dimulai dari menyerap kekuatan roh lalu memadatkannya secara terus-menerus sambil terus memutarnya. Kita akan sama-sama melihat bisa sejauh mana ia bisa menembus batasannya. Kalau sebelumnya ia masih pikir-pikir untuk mempraktekannya, namun sekarang di bawah perlindungan Tetua Xuanxi, ia merasa jauh lebih berani dan yakin bahwa ia pasti bisa melakukannya. Beberapa saat kemudian Black Hole perlahan telah mulai terbentuk dan dengan cepat kekuatan roh Yu Hao juga tertarik ke dalamnya. Fluktuasi kekuatan roh yang begitu kuat tersebut mengundang perhatian para tetua pavilion Dewa Laut. Tetua Yan Zhaoze tahu kalau di sana sedang ada seorang Master Roh yang mencoba menerobos tingkat Super Douluo. Pusatnya terdapat di ruangan Tetua Xuanxi, dan karena Tetua Xuanxi ada untuk melindunginya, seharusnya tidak ada yang perlu mereka khawatirkan. Jadi mereka hanya cukup mengamatinya dari kejauhan. Namun siapakah yang sedang mencoba menerobos tingkat tersebut masih belum ada yang tahu pasti. Sementara itu, Yu Hao terlihat sangat struggle dalam kultivasinya. 80% kekuatannya telah mengalir ke dalam Black Hole untuk membentuk inti jiwa.
Tetua Xuanxi memberikan semangat agar Yu Hao bisa bertahan sedikit lagi, karena jika ini sampai berhasil, maka dalam waktu singkat Yu Hao bisa mencapai level 89. Meskipun juga dengan resiko nanti akan sangat sulit untuk bisa menembus level 90. Tapi tetap ini akan menjadi fenomena yang sangat menakjubkan. Belum pernah ada dalam sejarah benua Douluo. Namun sayangnya Tetua Xuanxi dapat merasakan kalau anak ini sudah mencapai batasnya, dan kalau seperti ini ia terpaksa harus bertindak untuk menghentikannya dengan menahan kekuatan jiwa padat Yu Hao dengan kekuatannya, lalu melemparnya ke udara untuk diledakkan. Karena kalau tidak, seisi pavilion Dewa Laut bisa hancur. Hanya saja tubuh Yu Hao akan menerima serangan balik yang cukup kuat atas kegagalan ini. Paling-paling akan mengalami fase koma lagi dalam beberapa hari untuk bisa pulih sepenuhnya. Di saat yang sama, lautan roh Yu Hao pun juga mulai bergejolak. Tian Meng pun bertindak cepat untuk maju membantunya dengan mengaktifkan teknik perisai pemantul kehidupan, menahan tubuh Yu Hao agar tidak tertelan oleh black hole. Ia meminta Yu Hao agar melanjutkan prosesnya sampai selesai, sementara ialah yang akan menahan tarikan black hole tersebut. Bing Bing yang melihatnya memperingatkan Tian Meng bahwa tindakan ini sangatlah berbahaya, karena jika gagal maka Tian Meng juga akan ikut celaka. Namun Tian Meng tetap maju tanpa keraguan, karena sedari awal ia sudah memutuskan untuk berjuang hidup ataupun mati bersama Yu Hao. Di sisi lain, Tetua Xuanxi mengurungkan niatnya untuk mengintervensi proses tersebut. Ia tahu kalau tubuh Yu Hao sebenarnya sudah mendekati batas, namun karena anak ini bersikeras untuk tetap melanjutkannya, maka ia pun juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hingga pada akhirnya usaha memang tidak pernah mengkhianati hasil. Wo Yu Hao berhasil menyerap banyak kekuatan roh alam, memadatkannya dengan kekuatan mental, hingga terciptalah inti jiwa pertamanya. Nah, itulah pembahasan Shaolin 2 pada episode 126. Gimana ya? Di episode kali ini memang sama sekali tidak ada baku hantam. Di sepanjang menit, kita cuma diperlihatkan perjuangan Yu Hao yang ingin naik tingkat dengan instan. Langsung aja aku bahas beberapa hal menarik di episode kali ini. Di episode kali ini masih melanjutkan penjelasan sebelumnya mengenai metode pengoperasian kekuatan roh di Tian, yaitu Black Hole. Dijelaskan juga mengenai sebenarnya bagaimana kekuatan roh seseorang bisa naik dengan cepat, dengan lambat, atau justru cuma stuck. Jadi sepenangkapan aku aja ya, urutannya gini. Master Roh pada tahap awal-awal level masih rendah mempunyai kekuatan roh berwujud cair, kemudian menyerap kekuatan roh dari alam melalui latihan dan kultivasi hingga levelnya terus bertambah. Konsekuensinya, kekuatan roh semakin lama-kelamaan akan semakin padat, dan jika sudah semakin padat, daya serapnya pun juga akan semakin berkurang. Itulah mengapa semakin tinggi level seseorang, maka akan semakin sulit pula untuk naik level lagi. Puncaknya yaitu di level 89, ketika kekuatan roh sudah benar-benar padat dan tidak bisa lagi menyerap kekuatan roh alam sehingga stuck di level 89 tersebut. Ini disebut sebagai hambatan kultivasi. Untuk mengatasi hal ini, diciptakanlah metode pembentukan inti jiwa sebagai wadah baru untuk menyerap kekuatan roh alam agar bisa menembus level 90 tingkat Feng Hou Douluo. Tapi wadah ini juga ada batasnya. Tiap orang mungkin bisa beda-beda. Ada yang udah penuh di level 92, ada yang penuh di level 96, ada juga yang stuck di level 98 seperti Tetua Xuanxi. Terus untuk mengakalinya lagi gimana dong? Yap, seseorang harus membentuk inti jiwa kedua sebagai wadah penyerapan kekuatan roh yang baru agar naik level dari 98 ke level 99. Dan metode ini jelas jauh lebih sulit karena membutuhkan kekuatan mental yang super duper kuat untuk bisa mempertahankannya. Sedikit orang yang berhasil adalah Tetua Moen, Long Xiaoyao, Ye Sisui, Du Buxi, dan beberapa limit Douluo lain. Itu pun cuma bisa dibuat versi kecilnya, jauh lebih kecil dari inti jiwa pertama. Nah, disinilah kehebatan dari Di Tian. Di Tian mampu membuat inti jiwa kedua sama besarnya dengan inti jiwa pertama. Ya, karena besarnya sama, jadi keduanya bisa tetap mempertahankan posisinya, tidak terserap satu sama lain. Seperti itu ya. Tapi ada beberapa kasus unik seperti di Shaolin 1, Master Xiao yang dulu dijelaskan mengalami hambatan kultivasi di level 30. Jadi berdasarkan penjelasan ini, mungkin orang-orang seperti ini mengalami kelainan unik yang membuat kekuatan rohnya memadat jauh lebih cepat dari seharusnya. Kemudian kalau kalian ingat, waktu itu Tang San kasih tanaman obat yang bisa menerobos hambatan Master Xiao. Mungkin cara kerja obatnya adalah dengan mencairkan kembali kekuatan roh yang sudah padat tersebut. Terus timbul pertanyaan,
Kenapa sebelumnya nggak ada orang yang kepikiran untuk buat inti jiwa lebih cepat? Kayak Yu Hao kan dia dari level 70-an bisa langsung naik drastis ke level 89 dalam waktu yang sangat singkat. Sebenarnya jawabannya simple, yaitu kerugiannya terlalu besar dan sangat tidak disarankan. Untuk membentuk inti jiwa, kekuatan roh harus benar-benar dipadatkan secara instan, dan kalau udah padat nggak bisa naik level lagi. Contoh, ada Master Roh level 52, maksain buat inti jiwa. Semisal berhasil, oke, secara instan mungkin dia akan naik ke level 59, tapi ya udah mentok, gak akan bisa naik lagi. Terus ada yang jawab, ya tinggal bikin inti jiwa kedua bang. Lah, kalian pikir gampang? Tetua Xuanzi aja yang levelnya udah 98 gak bisa tuh bikin inti jiwa kedua, apalagi Master Roh yang masih kecil. Jadi daripada nge-stuck, akan jauh lebih menguntungkan jika level dinaikkan dan di-push pelan-pelan. Lagi pula jangankan bikin inti jiwa kedua, bikin inti jiwa pertama aja juga sulit banget loh. Terbukti banyak Master Roh yang nge-stuck di level 80-an meskipun umurnya udah pada tua. Beberapa fakta unik di episode 26. Pertama, Yu Hao menembus level 89 dan mungkin akan menembus level Feng Hou Douluo di usia termuda, yaitu 24 tahun. 2 tahun lebih muda dari Tang San yang menyentuh level tersebut di usia 26. Informasi tambahan, Tang Hao menyentuh level 80-an di usia 44 tahun. Itu adalah rekor termuda pada eranya. Fakta unik kedua, di Shaolin 1 episode 53, Tang San menemukan metode untuk menerobos hambatan kultivasi Ning Rongrong, di mana sebelumnya seluruh pemilik roh pelindung pagoda cahaya Qibao mempunyai hambatan kultivasi di level 70-an. Namun setelah menyerap tanaman obat pemberian Tang San, Ning Rongrong berhasil menerobos batasan tersebut. Pagodanya yang awalnya cuma 7 tingkat naik menjadi 9 tingkat. Bukan lagi pagoda cahaya Qibao yang berarti 7, melainkan menjadi Jiubao yang artinya 9. Oke, mungkin segitu aja ya. Kalau ada pertanyaan, drop aja di kolom komentar, nanti senior jawab. Sekalian deh kita bahas preview episode selanjutnya, yaitu episode 127 yang akan rilis Jumat depan. Tentu saja Huo Yu Hao berhasil membentuk inti jiwa pertama sehingga level kekuatan rohnya naik secara signifikan, di mana ia sekarang berada di level 89. Hanya tinggal satu langkah lagi menuju tingkat Feng Hou Douluo, menciptakan sejarah baru lagi bagi generasi muda di benua Douluo. Ada konsekuensi dari proses ini, yaitu memadatnya kekuatan roh sehingga akan sangat sulit untuk bisa naik level lagi. Tapi di sini sepertinya Yu Hao tengah mencoba sebuah metode baru, di mana Tang Wutong menyebut ini sebagai proses sublimasi kekuatan roh. Sublimasi berarti perubahan dari wujud padat menjadi gas, dengan harapan bisa menerobos hambatan tersebut. Scene kemudian juga memperlihatkan bahwa Yu Hao akan kembali melakukan misi penyusupan ke wilayah Kekaisaran Riwei bersama Nan Xiu Xiu. Yu Hao melakukan penyamaran untuk mendapatkan informasi penting mengenai kekuatan tempur musuhnya tersebut. Terakhir, Yu Hao menyebut bahwa pada 10.000 tahun yang lalu, di benua Douluo pernah terjadi peristiwa yang sama persis dengan peristiwa saat ini. Kemungkinan peristiwa yang dimaksud adalah perang besar ya. Baiklah para kultivator, mungkin segini aja di video kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya. Dadah! 第四魂技，天使之眼。Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix, dan tentunya apa? Ya betul, masih melanjutkan kisah Huo Yu Hao dalam donghua terbaik di desa saya. Apalagi kalau bukan Shaolin season kedua, episode 127. Saya recap pada bagian sebelumnya terlebih dahulu ya. Yu Hao masih berpikir keras untuk bisa memahami cara Ditian mengoperasikan kekuatan roh unlimitednya. Karena jika ia berhasil memahaminya, maka cara ini akan menjadi kunci untuk meningkatkan level kekuatannya secara signifikan dan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Kemudian sekembalinya ke Akademi Strike, ia menemui Tetua Xuanzi di Pavilion Dewa Laut dengan harapan bisa mendapatkan pemahaman lebih mengenai cara kerja kekuatan roh di tingkat limit Douluo. Tetua Xuanzi kemudian menjelaskan bahwa setiap Master Roh akan mengalami yang namanya hambatan kultivasi, di mana kekuatan roh yang awalnya cair lama-kelamaan akan memadat, dan jika sudah benar-benar padat maka levelnya akan sulit untuk naik lagi. Satu-satunya cara untuk menerobos hambatan kultivasi tersebut adalah dengan membentuk inti jiwa. Tapi biasanya setiap Master Roh baru membentuk inti jiwa di level 89, karena disitulah hambatan kultivasi terberat. Jika berhasil, maka Master Roh tersebut akan menerobos level 90++ yang kemudian disebut sebagai Feng Hou Douluo.
Nah, setelah mendengar itu, si Yu Hao lalu ngide, bagaimana kalau dirinya membuat inti jiwanya sekarang, di mana kekuatan rohnya baru menyentuh di level 70-an. Tetua Xuanzi kemudian menjawab, ya sebenarnya boleh-boleh aja, tapi ada plus minusnya. Keuntungannya jika berhasil, maka level Yu Hao akan naik drastis hingga level 89. Tapi kerugiannya, Yu Hao bisa saja selamanya akan stuck di level 89 tersebut, karena nanti saat ingin naik ke level 90 plus, maka hambatan kultivasinya akan berkali-kali lipat lebih sulit dari yang seharusnya. Satu-satunya cara adalah dengan membentuk inti jiwa kedua, yang sulitnya benar-benar setengah mati, di mana biasanya inti jiwa kedua baru bisa dibentuk ketika akan mau naik ke level 99, yaitu tingkat limit Douluo. Dan apa keputusan Yu Hao? Terobos aja lah, masalah pikir belakangan. Yu Hao pun bergegas memulai proses pembentukan inti jiwa di bawah perlindungan Tetua Xuanzi serta dukungan dari Tianmeng. Dan setelah melewati masa-masa sulit, pada akhirnya Yu Hao pun berhasil menyelesaikan proses tersebut dengan sempurna sehingga terbentuklah inti jiwa pertamanya. Sebelum lanjut, seperti biasa saya akan selalu memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan dohuanya secara langsung, karena jelas konten kali ini pasti akan mengandung full spoiler. Dan baiklah, kalau kalian gak masalah dengan itu, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Usaha Yu Hao tidaklah sia-sia. Sebuah ledakan dahsyat mengudara berpusat di pavilion Dewa Laut, disaksikan oleh para tetua dan murid-murid Akademi Shrek, memberitahu kepada dunia bahwa ia telah mengukir sejarah baru di benua Douluo. Yu Hao benar-benar telah berhasil membentuk inti jiwa pertamanya di levelnya yang masih di angka 70-an. Setelah inti jiwa pertamanya terbentuk, langkah terakhir adalah memasukkannya ke dalam tubuh. Di sini Yu Hao sangat cerdik karena ia nekat bukan tanpa rencana yang matang. Kalau biasanya Master Roh menyimpan inti jiwa ke dalam dantian, yaitu ruang pusat energi di dalam tubuh, Yu Hao dengan cerdik malah menyimpannya ke dalam lautan roh, sehingga ia masih menyisakan ruang kosong dantian jika suatu saat ingin membentuk inti jiwa kedua lalu menyimpannya di sana. Jadi inti jiwa pertama dan inti jiwa kedua tidak akan saling bertentangan, seperti masalah yang selalu dialami oleh para Feng Hou Douluo yang ingin menerobos tingkat ke limit Douluo. Setelah memberikan ucapan selamat kepada Yu Hao, Tetua Xuanzi beranjak pergi meninggalkan ruangannya untuk memberikan waktu kepada Yu Hao agar berkultivasi, menstabilkan kekuatan roh dan memulihkan tubuhnya, karena proses barusan pastinya sangatlah menguras tenaga. Di depan pintu, para tetua lain sudah menunggunya, dan ternyata mereka masih belum tahu siapakah Master Roh yang sedang mencoba menerobos. Mereka pikir Tetua Xuanzi yang sedang membentuk inti jiwa kedua supaya bisa menerobos ke tingkat limit Douluo, tapi ternyata mereka salah. Tetua Xuanzi menyampaikan bahwa Yu Hao lah yang menerobos. Ia menyebut bahwa anak itu adalah Master Roh pertama dalam 10.000 tahun terakhir sejarah benua Douluo yang bisa melakukan hal segila ini. Benar-benar monster di antara para monster. Selanjutnya, Tetua Xuanzi menyampaikan perintah kepada mereka agar memberitahu seluruh anggota Pavilion Dewa Laut untuk membantu Sekte Tang dalam membentuk unit pasukan Master Pemandu Roh demi mempersiapkan perang yang sudah semakin dekat. Singkat cerita, hari demi hari, minggu demi minggu sudah terlewati, di mana terlihat bahwa Yu Hao masih terus menyempurnakan kultivasinya. Hingga 1 bulan telah berlalu, Tang Wutong yang mulai merasa khawatir datang menghampirinya. Diperlihatkan juga tanda Trisula Dewa Laut di dahinya yang sepertinya berensonansi dengan fluktuasi kekuatan Yu Hao dan seakan sedang menariknya. Dengan mengikuti panggilan tersebut, Tang Wutong berjalan masuk ke dalam ruangan Pavilion Dewa Laut. Dan ketika sudah semakin dekat, roh pelindung kupu-kupu naga Dewi Cahayanya bereaksi terhadap kekuatan roh pelindung mata spiritual Yu Hao. Keduanya mulai terhubung dan sepertinya telah menemukan kecocokan di antara mereka. Keduanya kemudian merasakan momen yang sangat familiar ketika roh pelindung mereka saling bersentuhan. Fenomena ini jelas semakin mempertegas bahwa Tang Wutong memanglah jelmaan Wang Dong. Yu Hao pun juga sempat melihat sosok kekasihnya tersebut ketika pertama kali membuka mata, sampai akhirnya sadar dan meminta maaf setelah tahu bahwa yang ada di hadapannya adalah Tang Wutong. Setelah situasi canggung mencair di ruangan tersebut, Tang Wutong mengaku bahwa Tetua Xuanzi yang telah menyuruhnya datang ke sini untuk memberitahu Yu Hao agar segera kembali ke Sekte Tang setelah kultivasinya selesai. Scene kemudian beralih ke Sekte Tang, di mana semuanya tengah disibukkan oleh agenda persiapan pembentukan unit pasukan Master Pemandu Roh. Produksi berbagai alat dan senjata pemandu roh terus ditingkatkan, dan segala macam inovasi dilakukan demi menciptakan alat pemandu roh yang lebih kuat, efektif, dan juga efisien. Pihak Akademi Shrek juga terus menyuplai kebutuhan akan sumber daya berupa logam-logam langka. Dengan peningkatan ini diharapkan Sekte Tang bisa menyelesaikan agenda tersebut secepat mungkin. Di bawah pengawasan senior BIB dan juga senior Sus,
Susansi semuanya nampak bekerja keras. Di tengah kesibukan tersebut, Wo Yuho akhirnya telah kembali setelah berkultivasi selama sebulan penuh di pavilion Dewa Laut. Bei Bei kemudian menjelaskan apa yang terjadi selama Yuho bermeditasi. Setelah berdiskusi panjang dengan pihak pavilion Dewa Laut dan menerima segala macam masukan, Sekte Tang kemudian memutuskan untuk membentuk 3 unit Master Pemandu Roh. Unit pertama bernama Unit Master Pemandu Roh Sekte Tang. Mendengar itu, Yuho sadar bahwa sepertinya mereka tengah mencoba mengimplementasikan sistem yang sama dengan sistem kekuatan tempur milik Kekaisaran Liyue. 1 unit berisi 500 Master Pemandu Roh. Jadi kalau 3 unit berarti setidaknya dibutuhkan 1.500 anggota. Masalahnya, perlengkapan alat pemandu roh untuk orang sebanyak itu tidaklah mudah untuk dibuat. Bei Bei kemudian melanjutkan penjelasannya. Atas persetujuan pihak Akademi Shrek, unit pertama ini akan menjadi yang paling lengkap dalam urusan perlengkapan alat pemandu roh. Total akan ada 200 anggota yang masing-masing dilengkapi dengan alat pemandu roh paling mutakhir dari Sekte Tang. Total akan ada 200 anggota yang masing-masing dilengkapi dengan alat pemandu roh paling mutakhir dari Sekte Tang. Mereka terdiri dari para master roh level 60-an ke atas dan juga ada tambahan 10 Feng Hou Do Luo. Pemimpin dari unit ini adalah Tetua Xian Duo Duo dan Tetua Xian Lin Er. Jika dilihat dari komposisinya, Yuho menilai bahwa unit ini bahkan jauh lebih kuat jika dibandingkan unit paling elit yang dimiliki oleh Kekaisaran Liyue. Tapi kalau jumlahnya sebanyak itu, apalagi diantaranya ada Feng Hou Do Luo, Yuho jadi ragu apakah Sekte Tangnya bisa memenuhi kebutuhan setinggi itu dalam waktu yang relatif singkat ini. Dari mana duitnya? Chaito pun kemudian menjawab keraguan tersebut dengan menjelaskan bahwa kelompok ini akan sepenuhnya terdiri dari master pemandu roh bertipe jarak dekat yang fokusnya adalah peningkatan kecepatan dan daya serang, sehingga kebutuhannya tidak akan terlampau tinggi. Sedangkan untuk unit kedua dan unit ketiga, masing-masing akan berfokus pada alat pemandu roh jarak jauh. Total dipersenjatai dengan 300 meriam paling canggih milik Sekte Tang. Unit kedua bernama Unit Master Pemandu Roh Meriam Berat, dan unit ketiga bernama Unit Master Pemandu Roh Platform. Terdiri dari 1.500 master roh pemandu jiwa yang dilengkapi hanya jenis satu senjata, yakni meriam segala medan yang jumlahnya ada 300 buah. Mendengar semua kebutuhan tersebut membuat Jiang Nanan selaku bendahara di Sekte Tang jadi berhitung ulang mengenai besarnya anggaran biaya yang harus dikeluarkan untuk agenda pembentukan unit tempur kali ini. Susansi pun menggodanya dengan mengatakan bahwa Jiang Nanan ini lama-lama jadi sangat mirip dengan Tetua Xian Duo Duo yang sangat perhitungan soal anggaran. Namun kemudian Yuho menambahkan bahwa masalah ini bukan serta-merta soal biaya, karena untuk memenuhi kebutuhan dari 3 unit master roh tersebut diperlukan logam langka dalam jumlah yang sangat besar. Kalaupun ada uang, belum tentu ada pedagang yang mempunyai stok logam langka sebanyak itu. Persediaan Sekte Tang sendiri juga sudah semakin terbatas, meskipun sudah ditambah hasil jarahan logam langka tingkat tinggi dari Kekaisaran Liyue dan suplai dari Akademi Shrek, jumlahnya masih jauh dari kata cukup. Dan untuk alasan inilah Bei Bei buru-buru memanggil Yuho untuk kembali ke Sekte Tang. Ia sudah memikirkan solusi demi bisa mengatasi masalah kekurangan sumber daya logam langka tersebut. Ia lalu memanggil Nan Xiu Xiu yang nampak sudah siap dengan penyamarannya. Gadis itu mengajak Yuho untuk berangkat menuju suatu tempat di mana mereka bisa menemukan banyak sumber daya. Nan Xiu Xiu menjelaskan bahwa secara geografis, Sekte Dilongnya berada di utara Kekaisaran Tianhun dekat Kutub Utara. Di wilayah rahasia Sekte terdapat jalur tambang tersembunyi dan di dalamnya ada kemungkinan besar tersimpan logam langka dalam jumlah yang sangat banyak. Yah, ini memang masih kemungkinan karena Sekte Dilong sendiri belum pernah menyentuh wilayah tersebut akibat kondisi lingkungannya yang sangat ekstrim. Suhunya begitu rendah dan banyak bahaya yang belum diketahui. Bahkan ibunya yang sudah berada di level 80-an pun juga tidak mampu masuk lebih jauh. Mungkin hanya Mastro yang memiliki atribut es ekstrim seperti Yuhola yang mampu melakukannya. Dan mengingat Sekte Dilong yang sudah memutuskan untuk bergabung ke dalam Sekte Tang, jadi tidak masalah jika wilayah jalur tambang ini dimanfaatkan oleh Sekte Tang. Namun Nan Xiu Xiu menyampaikan bahwa masih ada masalah lain, di mana belum lama ini Kekaisaran Liyue telah menginvasi dan mengambil alih kota Naga, tempat tinggal dari Sekte Dilong. Jika ini terus berlangsung, maka cepat atau lambat pihak Kekaisaran Liyue pasti akan menyadari potensi besar di wilayah tersebut, menggali tambang dan merampas logam-logam langka tersebut. Jadi sebelum itu Sekte Tang harus mengambilnya terlebih dahulu. Singkat cerita, mereka telah sampai di perbatasan kota Naga, di mana seperti yang terlihat bahwa wilayah ini telah sepenuhnya diduduki dan dikuasai oleh pihak Kekaisaran Liyue. Keduanya bergegas untuk menyusup ke dalam kota. Yuho memeriksanya dengan mata spiritualnya dan terlihat beberapa prajurit tengah berjaga dengan tambahan deteksi pemandu roh. Dengan teknik matanya, Yuho berhasil merobohkan 2 penjaga, kemudian mencuri dan mengenakan pakaian mereka untuk menunjang penyamarannya.
Alat deteksi yang malfungsi langsung disadari oleh para penjaga. Namun salah satu dari mereka malah positive thinking, menganggap bahwa alat-alat tersebut mungkin saja telah rusak karena dibuat menggunakan teknologi terbaru yang pastinya masih ada banyak bug. Karena temannya ragu, keduanya mengeceknya ke lapangan dan mendapati bahwa dua temannya yang tadi berjaga telah menghilang entah kemana. Tapi mereka masih saja positive thinking dengan berpikir mungkin saja dua penjaga tersebut memilih kabur karena cuaca hari ini sangatlah dingin. Kedunguan mereka pun dimanfaatkan oleh Yu Hao untuk menyusup ke dalam kota. Sementara di gerbang kota diperlihatkan penjagaan yang begitu ketat, di mana setiap orang yang ingin masuk ke dalam kota harus mengantongi izin khusus. Namun jelas cukup mudah bagi Yu Hao dan Nan Xiuxiu untuk melewati penjagaan ini. Keduanya menyamar sebagai pengawal seorang tamu lengkap dengan pakaian prajuritnya. Dalam perjalanan, Nan Xiuxiu menceritakan dulu ketika pihak Kekaisaran Riyue menginvasi wilayah ini, Sekte Tianlong bangkit untuk melawan, membantu pasukan pertahanan untuk mempertahankan kota naga. Bahkan ketua Sekte Tianlong pun sampai gugur dengan gagah berani dalam tragedi tersebut. Namun sayang saat itu sebagian besar orang-orang Sekte Dilong telah pindah ke kota Shrek setelah memutuskan bergabung ke dalam Sekte Tang, sehingga bantuan tidak bisa diberikan tepat waktu. Bicara soal Sekte Tianlong, Yu Hao jadi teringat dengan sosok Yu Tianlong, salah seorang peserta kompetisi Mastro di benua. Sayangnya setelah invasi, kondisinya tidak diketahui. Nan Xiuxiu berharap semoga saja anak itu masih hidup. Di sisi lain, begitu memasuki kota, Yu Hao mulai merasa ada yang aneh dengan perilaku para penduduk di dalamnya. Semuanya berjalan normal, sama sekali tidak terlihat seperti kota yang sedang jatuh ataupun sedang dijajah. Nan Xiuxiu pun membenarkan hal itu. Entah mengapa pihak Kekaisaran Riyue yang menduduki wilayah ini justru bersikap lembut kepada para penduduk lokal. Orang-orang dari asosiasi dagang Riyue datang dengan membawa banyak persediaan alat canggih seperti pemandu penahan suhu dingin dan berbagai alat pemandu roh pemanas. Semuanya didistribusikan dengan harga murah kepada penduduk lokal, bahkan ada juga yang gratis. Berkat hal ini, semua orang pun merasa senang dan terpuaskan. Di samping itu, ini jelas sangat aneh, mengingat pihak Kekaisaran Riyue biasanya terkenal dengan sikap kejamnya. Untuk memastikan apa yang sebenarnya sedang dirancanakan oleh pihak Kekaisaran Riyue, Yu Hao seorang diri mencoba menyelinap lebih dalam dengan wujud spiritualnya, bertujuan untuk menguping pembicaraan antara kepala penjaga dengan pihak asosiasi dagang Riyue. Kepala penjaga di sini menyebut bahwa ini semua adalah rencana dari Panglima, yaitu terus-menerus membiasakan para penduduk lokal dengan kehidupan alat pemandu roh, membuat mereka menjadi ketergantungan kepada peralatan Kekaisaran Riyue, sehingga pelan-pelan mereka semua akan tunduk dengan sendirinya untuk kemudian bisa dimanfaatkan. Namun tidak disebut siapakah sosok Panglima yang dimaksud, yang membuat Yu Hao cukup penasaran. Setelah cukup mengkorek informasi, Yu Hao kembali untuk menjelaskannya kepada Nan Xiuxiu mengenai rencana konspirasi licik Kekaisaran Riyue untuk tidak cuma menduduki, namun benar-benar ingin menguasai kota naga beserta penduduknya. Ini adalah metode yang biasa digunakan oleh banyak penjajah dalam sejarah. Pada awalnya bersikap baik, datang sebagai pahlawan yang memberikan banyak bantuan kepada semua orang, namun tanpa disadari sebenarnya ini adalah upaya untuk memadamkan amarah mereka. Kemudian diam-diam membunuh orang-orang yang masih ingin melawan dan membungkam suara-suara yang menentang. Pihak Kekaisaran Riyue terus-menerus mengambil hati rakyat hingga mereka semua yang awalnya menolak kehadirannya justru berbalik memberikan dukungan penuh. Namun pada akhirnya semua ini hanya untuk memenuhi ambisi kolonialisme jangka panjang, yaitu suatu sistem di mana suatu negara dapat menguasai rakyat dan sumber daya dari negara lain tanpa melalui pertumpahan darah. Dan seiring berjalannya waktu, ketika perang semakin membentang, rakyat dari koloni ini hanya akan menjadi bahan bakar dari mesin peperangan tersebut. Nan Xiuxiu bertanya bagaimana Yu Hao bisa memahami semua ini secara rinci, dan Yu Hao menjawab, makanya jangan bolos pas pelajaran sejarah, karena pada 10.000 tahun yang lalu di benua Douluo pernah terjadi hal yang sama persis. Setelah berhasil memasuki kota, mereka langsung menuju lokasi tambang rahasia yang terletak di sekte bagian dalam. Namun dalam perjalanannya terlihat seekor ular hijau yang tengah mengawasi mereka. Yu Hao sebenarnya sudah menyadari, namun ia memilih untuk tetap diam. Sampai kemudian orang-orang yang membuntuti tersebut menampakkan diri dan langsung melancarkan serangan. Mereka ini berasal dari sekte ular gunung yang juga merupakan penduduk asli dari wilayah ini. Nan Xiuxiu mengecam mereka sebagai pengkhianat karena saat kota naga jatuh, saat sekte Tianlong berjuang mati-matian untuk bertahan, mereka para sekte ular justru bergabung dengan pihak Kekaisaran Riyue. Namun memang inilah sifat asli mereka. Kini mereka berniat ingin menangkap putri sekte Dilong tersebut sebagai persembahan untuk Kekaisaran Riyue, sehingga dengan begitu sekte ular gunung mereka bisa menjadi sekte terdepan di kota naga.
Pertempuran pun tidak terhindarkan, akan tetapi terlihat bahwa Nan Xiuxiu hanya bertarung sendirian karena Huo Yuhao tiba-tiba menghilang entah kemana. Dan ternyata Yuhao sengaja tidak melibatkan dirinya ke dalam pertarungan dengan tujuan untuk melatih Nan Xiuxiu. Ia terlihat tengah duduk santai sambil memberikan arahannya kepada gadis tersebut melalui teknik pembagian mental. Sepertinya Yuhao ingin nostalgia menjadi Master tipe support ya. Dari sini terbukti bahwa kemampuan observasinya sama sekali tidak tumpul. 方位出拳，敌方穴位有破绽，目标前位。天之地狱劫！ Berkat bimbingan Yuhao, Nan Xiuxiu berhasil menumbangkan ketiga ular pengkhianat tersebut. Namun Xiuxiu masih merasa sangat kesal karena Yuhao tidak mau turun tangan secara langsung dan malah membiarkan gadis sepertinya bertarung seorang diri. Tanpa banyak bicara, Yuhao langsung mengajaknya untuk masuk ke dalam sekte. Dan disinilah bukti yang berbicara. Siapa bilang Yuhao tadi hanya diam saja? Di samping memberikan arahannya kepada Nan Xiuxiu, ternyata di depan ia nge-solo puluhan anggota sekte ular gunung dan masih terlihat santai tanpa luka sedikit pun. Hal ini sudah cukup menunjukkan betapa gilanya peningkatan kekuatan MC kita kali ini. Nah, itulah pembahasan lengkap mengenai Soul Land season kedua episode 127. Sekarang mari kita bahas beberapa hal menarik dan detail kecil pada episode kali ini ya. Yuhao sang MC kita lagi-lagi mendapatkan buff, dan buff kali ini tidak main-main. Di usianya yang masih sangat muda, menembus level 70 aja udah jadi pencapaian yang luar biasa. Dan sekarang setelah berhasil membentuk inti jiwa pertamanya, hanya dalam 1 bulan kekuatan rohnya melonjak hingga menembus level 89. Ya jelas ini hitungannya berarti emang nge-cheat ya. Walaupun tidak mustahil karena membentuk inti jiwa memang membutuhkan kekuatan mental setingkat Fenggo Dolo, dan tentu Yuhao sudah memenuhi syarat tersebut. Apalagi setelah ia juga mendapatkan buff kekuatan mental dari pengorbanan Wang Xuer. Dan uniknya Yuhao menyimpan inti jiwa pertamanya ke dalam lautan roh, bukan ke dalam Dantian. Dantian sendiri berarti pusat energi kehidupan yang ada di dalam tubuh. Disinilah biasanya seorang Master Roh menyimpan inti jiwanya. Namun Yuhao berbeda, ia tidak menyimpannya di sini melainkan di dalam lautan roh. Hal ini ia lakukan untuk mempermudah jika suatu saat ingin membentuk inti jiwa kedua. Karena pada dasarnya letak kesulitan tertinggi dalam membentuk inti jiwa kedua adalah masalah bagaimana menyeimbangkannya dengan inti jiwa pertama agar tidak bertentangan satu sama lain. Dan dengan menyimpan keduanya di ruang yang berbeda, jelas hal ini dapat menyelesaikan masalah tersebut. Sekarang pertanyaannya, kenapa Master lain tidak melakukan hal ini? Bukankah setiap orang juga mempunyai lautan roh di dalam tubuh? Jawabannya simpel, memang setiap orang punya lautan roh, namun tidak semua dari mereka bisa mengakses lautan rohnya sendiri. Hanya Master tipe mental yang bisa melakukannya, dan itu aja masih belum cukup loh. Inti jiwa menampung kekuatan roh yang sangat besar, sehingga jika kekuatan mental seseorang lemah, maka lautan rohnya bisa runtuh dan wassalam. Semakin tinggi tingkat kekuatan mental seseorang, maka lautan rohnya pun juga akan semakin kuat. Dan sekali lagi, Yuhao memenuhi syarat tersebut. Dengan kata lain, metode ini memang hanya bisa dilakukan oleh Huo Yuhao. Detail kecil yang menarik adalah kemunculan simbol Trisula Dewa Laut di kepala Tang Wutong. Di episode 119 kita sudah diperlihatkan cahaya keemasan, tapi tanpa simbol apapun sempat muncul saat Tang Wutong membicarakan soal entitas dewa dengan Yuhao. Dan sekarang telah terkonfirmasi kalau cahaya tersebut memang berasal dari kekuatan dewa. Sebagai catatan, sepanjang Donghua ini berjalan, sejauh ini belum ada konfirmasi resmi apakah Wang Dong atau Tang Wutong ini benar-benar putri Tang San. Tapi di novel hal itu memang sudah terbukti 100% benar. Di Donghua, Tang San pernah muncul untuk melindungi Wang Dong ketika Yuhao mencoba memasuki lautan rohnya, tapi sama sekali tidak ada konfirmasi resmi tentang hubungan mereka. Pada scene berikutnya, kita semua pasti berharap Tang Wutong akan kembali mendapatkan ingatannya. Namun nyatanya belum. Masing-masing roh pelindung mereka hanya berinteraksi dan akhirnya menemukan kecocokan. Lanjut kita beralih membahas tentang invasi yang dilakukan oleh Kekaisaran Riwei terhadap kota naga. Kota ini dihuni oleh 2 sekte utama, yaitu sekte Dilong dan sekte Tianlong, di mana kedua sekte tersebut masih berkerabat dekat. Secara timeline, invasi berlangsung setelah sekte Dilong memutuskan untuk bergabung ke dalam sekte Tang setelah event pengorbanan Wang Xuer, atau mungkin saat Huo Yuhao membangun menara transmisi roh.
Nancy Yushu menyebut bahwa saat penyerbuan terjadi, seluruh sekte Dilong sudah dipindahkan ke kota Shrek, sehingga sekte Tianlong harus berjuang sendiri untuk melawan pasukan kekaisaran Riwei, dan sayangnya mereka kalah. Ketua sektenya juga gugur. Belum pernah diperlihatkan ya, karena saat turnamen elit benua, ketua sekte Tianlong tidak muncul. Sementara nasib Yu Tianlong, generasi muda terbaik di sekte tersebut, belum diketahui bagaimana nasibnya. Mungkin saja bernasib sama dengan Yu Tianxing dan Yu Tianheng yang selama dari pembantaian sektenya kala itu hidup dalam pengasingan dan bertekad untuk membalas dendam. Kemudian mengenai sekte ular gunung, merupakan salah satu sekte kecil di kota naga. Mungkin sedari awal sekte ini memang sudah mempunyai kebencian karena selalu dibayangi oleh dua sekte utama kota naga tersebut, sehingga ketika penyerangan sedang berlangsung, bukannya membantu untuk melindungi kota, mereka malah memihak kepada musuh dan memanfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkan dua sekte utama tersebut. Maka dari itulah Nancy Yushu menyebut mereka sebagai pengkhianat, dan hal ini terbukti benar di mana saat ini kediaman sekte Dilong telah sepenuhnya diduduki oleh sekte ular gunung. Ada yang tanya, mengapa Yu Hao tidak ikut turun tangan secara langsung untuk membasmi mereka? Apakah benar ia cuma ingin balas dendam kepada si beban yang gak mau bantuin waktu ia disergap oleh pasukan kekaisaran Riwei? Itu juga ngeselin sih. Tapi asal kalian tahu, alasan sebenarnya adalah untuk membiarkan Nancy Yushu agar menyelesaikan konflik antara sektenya dengan tangannya sendiri. Apalagi setelah melihat gadis itu yang begitu emosional, sehingga Yu Hao semakin yakin untuk membiarkannya meluapkan emosinya tersebut. Hal menarik lain yang mencuri perhatian saya adalah sosok misterius yang disebut sebagai Panglima. Ialah ahli strategi di balik invasi di kota naga. Alih-alih melancarkan serangan penghabisan, ia lebih memilih untuk melakukan pendekatan yang lebih halus untuk menguasai kota tersebut. Memanjakan mereka dengan berbagai bantuan dan fasilitas, barulah setelah mereka ketergantungan, maka saat itulah seluruh kota dan penduduknya akan di bawah kendalinya. Meskipun belum disebutkan secara langsung identitas dari si Panglima, tapi kuat dugaan kalau orang yang dimaksud adalah Jushi, orang yang sama yang telah merencanakan penyerangan ke wilayah kekaisaran Tianhun. Yu Hao menyebut bahwa peristiwa ini pernah terjadi sama persis dengan kejadian 10.000 tahun yang lalu, di mana kemudian kita diperlihatkan wajah Bibi Dong. Ya, ini membuktikan kalau Yu Hao ini anak yang rajin, yang suka membaca pelajaran sejarah. Jadi yang dimaksud sama persis di sini adalah penerapan sistem kolonialisme, yaitu suatu sistem di mana suatu negara dapat menguasai rakyat dan sumber daya dari negara lain tanpa melalui pertumpahan darah, pura-pura baik di awal demi untuk mengumpulkan dukungan hingga pada akhirnya membuat semuanya tunduk dengan sendirinya. Bibi Dong ternyata juga menerapkan sistem ini kepada banyak wilayah jajahannya, membuat balai roh pelindung kala itu bisa mengumpulkan banyak sekutu untuk memulai peperangan. Oh ya, kalian pasti penasaran dengan si pria gendut yang selalu muncul bahkan lintas era, baik di Solen 1 maupun di Solen 2. Jujur, sangat sulit mencari informasi tentang pria ini ya. Kemungkinan karena dia abadi, karena selalu muncul selama ribuan tahun, kemudian dia juga merupakan entitas yang melebihi manusia, mungkin dewa kekayaan atau dewa lelang atau semacamnya. Karena pria ini selalu muncul di tempat pelelangan sebagai sosok kaya raya. Dan di episode kali ini, dia kembali muncul menjadi sosok kepala asosiasi pedagang kekaisaran Riwei, bukan di tempat lelang lagi. Belum tahu apa maksud dan tujuannya ya, tapi aku kok curiga kalau ini hanya kesalahan studio yang mungkin asal comot karakter aja, karena ini merupakan karakter yang kurang penting dalam arti tidak mempengaruhi jalannya cerita. Oke, itu aja sih ya yang menarik. Terakhir seperti biasa, mari kita bahas preview atau trailer Solen Season 2 episode 128 yang akan rilis Sabtu depan. Yu Hao akhirnya berhasil menemukan tambang logam langka rahasia bawah tanah di mana dia harus menyelam sangat dalam untuk bisa menjangkaunya. Namun Tian Meng memperingatkannya untuk tetap berhati-hati karena suhu di sana sangatlah ekstrim, mendekati 0 derajat. Bahkan saking dinginnya dikatakan tidak cuma membekukan fisik, namun juga sanggup membekukan jiwa dalam sekejap. Kita juga diperlihatkan pertarungan Yu Hao melawan monster es yang diduga kuat sebagai penunggu wilayah tersebut. Tentu MC kita mampu mengalahkannya. Kemudian muncul esensi es dari jasad monster tersebut yang kemudian langsung diserap oleh wujud roh Putri Salju, dan berkat itu Putri Salju kini berhasil mendapatkan ingatannya kembali. Barangkali kalian lupa ya, Putri Salju awalnya adalah jelmaan binatang roh 100.000 tahun bernama Kaisar Salju. Ketika esensi rohnya telah rusak, Yu Hao dan Yi Lai Kexi berhasil menyelamatkannya melalui ritual yang disebut pembentukan wujud roh. Namun sayangnya proses tersebut telah menghapus ingatan Putri Salju dan terlahir kembali menjadi wujud roh. Oke, mungkin segini dulu ya pembahasan kali ini. Terima kasih kalian udah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.
Kultivator kembali dengan saya lagi Felix dan tentunya masih dan akan selalu membahas kelanjutan dari kisah Wu Yuhao dalam donghua terkeren, apalagi kalau bukan Soulland season kedua. Kita recap pada episode sebelumnya terlebih dahulu ya. Yuhao telah berhasil membentuk inti jiwa pertama, membuat tingkat kekuatan rohnya meningkat pesat hingga menyentuh level 76. Ralat ya, ternyata setelah membentuk inti jiwa pertamanya, Yuhao tidak serta-merta langsung naik ke level 89. Dibutuhkan kultivasi lagi untuk naik level. Hanya saja dengan sudah terbentuknya inti jiwa, kultivasi kedepannya akan jauh lebih cepat. Tapi tetap sementara nanti akan mentok di level 89 sehingga dibutuhkan pembentukan inti jiwa kedua untuk bisa menerobos tingkat Fenggodou Luo atau level 90 ke atas. Oke, paham ya? Lanjut. Di sisi lain, Akademi Strike bersama Sekte Tang tengah mempersiapkan diri untuk peperangan yang sudah di depan mata dengan rencananya dalam membentuk 3 unit pasukan Master Pemandu Roh. Tentunya ini adalah rencana yang sangat ambisius, mengingat sumber daya yang dibutuhkan untuk mempersenjatai ketiga unit pasukan tersebut pastinya sangatlah besar. Pihak Akademi sudah memberikan suplai logam langka cukup banyak, sementara Sekte Tang juga sudah menguras seluruh persediaan mereka. Namun sayangnya itu semua masih belum cukup. Atas dasar itulah, Yuhao bersama Nan Xiu diberikan misi untuk mencari logam langka lebih banyak lagi. Karena lokasi dari tambang logam langka rahasia yang mereka incar berada di wilayah Sekte Dilong, tepatnya di kota Naga. Dikatakan bahwa tambang tersebut tersembunyi jauh di bawah tanah, tidak tersentuh selama ribuan tahun karena kondisi lingkungan di wilayah tersebut sangatlah ekstrim. Selain itu, kota Naga kini sudah menjadi wilayah jajahan Kekaisaran Riwei setelah menaklukkan 2 sekte utama di kota tersebut, yakni Sekte Dilong dan Sekte Tianlong, membuat misi pencarian mereka berdua menjadi jauh lebih menantang lagi. Singkat cerita, mereka telah berhasil menyusup ke dalam kota dengan menyamar sebagai prajurit Kekaisaran Riwei. Tetapi di dalam kota, di luar dugaan ternyata penduduk asli kota ini nampak nyaman-nyaman aja dengan kehadiran pihak Kekaisaran Riwei dan sama sekali tidak terlihat seperti kota yang sedang jatuh. Pihak Kekaisaran Riwei justru berbaik hati dengan memfasilitasi para penduduk lokal dengan berbagai alat pemandu roh yang bisa berguna dalam kehidupan sehari-hari. Sampai pada akhirnya Yuhao mengetahui bahwa rencana sebenarnya dari pihak Kekaisaran Riwei adalah ingin memperoleh dukungan penuh dari para penduduk lokal, membuat mereka semua jadi ketergantungan terhadap alat-alat yang pihaknya berikan hingga suatu saat tunduk dengan sendirinya dan bisa dimanfaatkan. Kembali ke misi utama, Yuhao bersama Nan Xiu mendatangi kediaman Sekte Dilong yang ternyata sudah diduduki oleh Sekte Ular Gunung, salah satu sekte asli kota Naga tapi berkhianat dan justru memihak kepada pihak Kekaisaran Riwei. Nan Xiu bertarung melawan 3 anggota sekte tersebut sekaligus, tentunya dengan bantuan Yuhao yang membimbingnya dari belakang. Meskipun menang, gadis itu sangat kesal karena Yuhao cuma duduk santai dan enggan untuk turun tangan secara langsung. Namun apa yang ia lihat di depan benar-benar mengejutkan, di mana ternyata selama pertarungan berlangsung, Wu Yuhao tidak cuma diam saja, melainkan ia seorang diri berhasil menumbangkan puluhan anggota Sekte Ular Gunung. Nah, bagaimana kelanjutannya? Seperti biasa ya, sebelum mulai, saya ingin memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan donghua ini secara langsung, karena jelas konten kali ini akan mengandung full spoiler. Dan baiklah para kultivator, kalau kalian sudah siap, mari kita lakukan. 你是兽神，别的凶兽怕你，我可不怕。 Yuhao bersama Nan Xiu mulai memasuki wilayah Sekte Dilong, di mana gadis tersebut masih tidak bisa percaya bahwa Yuhao lah yang telah membabat habis puluhan orang-orang dari Sekte Ular Gunung sendirian, sehingga ia penasaran sebenarnya sudah sejauh mana level kultivasi Yuhao saat ini. Yuhao menjawab bahwa saat ini ia telah berada di level 76, yang langsung membuat Nan Xiu terkejut karena dulu saat mengikuti turnamen Master Elite benua di Kekaisaran Riwei, levelnya baru di angka 50-an. Jadi bagaimana bisa naik secepat itu? Benar-benar monster di antara para monster. Ya, kalau mau dirangkumkan, inilah perjalanan kultivasi Yuhao pasca turnamen tersebut. Berkultivasi dan melakukan pelatihan mandiri selama 3 bulan, memperoleh kekuatan dari pengorbanan Wang Xuer, terutama peningkatan pada kekuatan roh pelindung mata spiritualnya yang beratribut mental, mengalahkan dan menyerap kekuatan cincin binatang roh ratusan ribu tahun Raja Mata Jahat, mendapatkan pengorbanan lagi dari binatang roh ratusan ribu tahun yakni rumput es segi 6, dan terakhir membentuk inti jiwa pertama di Pavilion Dewa Laut. Pokoknya banyak banget dah, gak heran kalau peningkatan kekuatan rohnya itu jauh melesat meninggalkan teman-temannya.
Lanjut ke cerita. Kini mereka sudah semakin dekat dengan lokasi tambang rahasia. Mereka telah sampai di mata air dingin yang mengandung aura spiritual yang sangat pekat, di mana Yu Hao kemudian dapat merasakan bahwa tepat di bawah mata air ini sepertinya ada sesuatu yang hendak menariknya. Ia akan turun seorang diri, sementara Nan Xiu akan tetap di luar untuk berjaga. Lagi pula hanya monster beratribut ekstrim seperti Yu Hao lah yang sanggup memasuki mata air tersebut. Setelah menyelam lebih dalam, Yu Hao semakin yakin kalau tempat ini memanglah sangat spesial, di mana aura dinginnya memang luar biasa pekat. Yu Hao kemudian teringat dengan cerita Nan Xiu tepat sebelum ia masuk ke dalam air. Sebelum masuk, gadis itu bercerita bahwa dahulu ada seorang leluhur dari sektenya yang menggali sepotong kecil batu mineral dari dalam. Di dalamnya terkandung aura atribut es yang begitu pekat, yang mana batu spiritual itu sendiri menunjukkan sifat logam. Jadi leluhurnya mewariskan dan selalu percaya bahwa di dalam mata air es ini tersembunyi jalur tambang rahasia, jalur tambang yang memiliki logam langka beratribut es. Jadi mungkin saja logam langka yang dimaksud bisa membantunya dalam menerobos level 80. Lebih dalam lagi, semakin terasa kekuatan elemen langit dan bumi atribut es yang sangat murni, membuat Yu Hao yakin kalau tempat ini memang adalah tanah harta karun. Namun suhu lingkungannya juga semakin dingin. Yu Hao mengaku bahwa suhunya hampir setara dengan wilayah mata air es dan api, sehingga ia perlu mengaktifkan teknik perlindungan kaisar es jika tidak ingin mati membeku. Setelah cukup lama menyelam, akhirnya ia sudah tiba di dasar mata air, di mana terlihat sebuah batu yang menjadi pintu masuk untuk bisa mengakses tambang rahasia. Yu Hao menggunakan kekuatan mental mata spiritualnya untuk menembus penghalang, sehingga ia bisa masuk lebih dalam lagi. Sementara di saat yang bersamaan, di luar Nan Xiu nampak mencemaskan bagaimana kabar Huo Yu Hao. Namun di samping itu ia juga bersyukur karena ibunya telah memberitahunya mengenai lokasi rahasia ini. Jika misi mereka kali ini sampai berhasil, maka bersama Sekte Tang, Sekte Dilongnya akan meraih kembali masa kejayaannya seperti yang terjadi di masa lalu. Shin kembali ke tempat Yu Hao. Setelah berhasil melewati penghalang, ia masuk ke dalam sebuah gua yang ternyata terpisah dari air. Dan tanpa buang-buang waktu lagi, ia pun bergegas mulai menelusuri tempat ini. Namun meskipun ia sudah mempunyai atribut es ultimate, tetap saja ia masih merasakan sensasi dingin yang luar biasa. Setelah mencapai ujung gua, ia nampak terkagum-kagum terhadap menakjubkannya kristal-kristal es tersebut. Keempat wujud rohnya pun langsung keluar untuk juga menyaksikan secara langsung keajaiban tempat ini. Bing Bing menjelaskan bahwa kristal ini disebut sebagai kristal dewa es yang terlahir dari gua es 1000 tahun. Bagi master roh dan binatang roh beratribut es, ini semua adalah harta karun yang sangat langka dan sangat sulit untuk bisa didapat. Penjelasan lebih lanjut, Bing Bing menjelaskan bahwa kristal dewa es adalah logam yang tercipta bersama esensi es 1000 tahun. Kekuatan elemen langit dan bumi beratribut es dari esensi 1000 tahun keluar kemudian diserap oleh cadangan mineral logam langka di jalur tambang sekitar, hingga sifat logam langka perlahan berubah dan berevolusi menjadi kristal dewa es, menjadikannya sebagai jenis logam yang sangat langka, yang paling keras namun juga sekaligus yang paling fleksibel. Akan tetapi di tengah penjelasannya, sebuah bola es bergejolak dahsyat menarik banyak kristal es hingga membentuk wujud monster es raksasa. Yan Ming menyebutnya raksasa roh batas nol yang khusus pemakan kristal dewa es, di mana dulu saudara-saudaranya beberapa hampir mati oleh monster serupa. Seperti biasa, bentrokan pun tidak terhindarkan. Namun setelah beberapa kali menyerangnya, Yu Hao sadar bahwa serangan cakarnya tidak mampu menggores sedikit pun kulit monster tersebut. Sampai Bing Bing menyarankan agar Yu Hao menggabungkan atribut es ultimate-nya ke dalam teknik cakar emas kegelapan. Dan barulah serangan cakarnya mempan hingga begitu efektifnya untuk digunakan menyerang monster tersebut. Bisa dengan mudahnya memotong dan mengubah struktur dari kristal dewa es. Berkat itu, tubuh monster pun berhasil dirobohkan. Namun Bing Bing memintanya agar tetap waspada karena ada alasan tersendiri mengapa kristal dewa es disebut sebagai kristal dewa, adalah karena dirinya sendiri sudah berevolusi ke tingkat yang memiliki kekuatan hidup tertentu, bisa memulihkan diri dalam sekejap dan membentuk ulang struktur tubuhnya dengan mudah. Hanya dengan menekan energi inti di dalamnya, maka baru bisa benar-benar mengalahkannya. Setelah mengetahui hal itu, Yu Hao pun mengajak mereka semua untuk menyerang secara bersamaan hingga ia bisa menghancurkan inti energinya.
Pertarungan berjalan singkat dan monster kini sudah sepenuhnya dikalahkan. Yu Hao benar-benar takjub dengan sifat kristal Dewa Es ini merupakan logam langka paling keras yang pernah ia temui sekaligus yang paling fleksibel, sehingga pasti akan sangat cocok jika digunakan sebagai bahan untuk membuat berbagai alat pemandu roh. Hasilnya tentu akan jauh melampaui seluruh alat pemandu roh di tingkat yang sama. Tanpa buang-buang waktu lagi, ia langsung mengumpulkan logam-logam langka tersebut, sehingga dengan sumber daya sebanyak ini pasti akan langsung menyelesaikan permasalahan Sekte Tang yang kekurangan bahan baku pembuatan alat pemandu roh. Setelah selesai menambang semua kristal Dewa Es, Tianmeng mengingatkannya agar tidak lupa untuk mengambil harta yang jauh lebih berharga dari semua ini, yaitu esensi es 1000 tahun yang tersembunyi di dalam gua. Namun semakin jauh masuk ke dalam, suhunya pun juga semakin ekstrim. Bahkan Yu Hao mengaku bahwa elemen es di sini sudah sangat pekat hingga berada di tingkat yang tidak bisa lagi ia serap. Tianmeng menjelaskan bahwa di dalam esensi es 1000 tahun yang belum diolah, terdapat kekuatan langit dan bumi yang masih sangat kacau. Maka dari itu ia meminta Yu Hao agar tetap berhati-hati karena mungkin suhu di depan sana sudah mendekati 0 mutlak. Hingga sampai di ujung gua ternyata masih ada wilayah yang lebih dalam lagi. Mereka pun segera masuk ke ruangan yang benar-benar dingin, di mana Yu Hao menyebut bahwa sepertinya es di sini bahkan mampu membekukan jiwa. Namun di samping itu memang harus diakui kalau tempat ini begitu indah. Berbeda dengan dingin ekstrim yang tersimpan di dalam kristal Dewa Es, dingin di sini sama sekali tidak bisa disimpan, di mana udaranya seperti mengental. Bingbing kemudian menunjukkan sebuah kristal es raksasa yang disebut sebagai esensi es 1000 tahun. Namun ternyata Yu Hao benar-benar tidak bisa menyerapnya secara langsung. Bingbing menjelaskan bahwa hawa dingin terperangkap di sini karena tempat ini begitu sempit dan juga rapat. Jadi suhu super rendah di sini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Jarak dari 0 mutlak hanya kurang dari 5 derajat. Suhunya bahkan jauh lebih rendah dari es ekstrim milik Yu Hao, sehingga tidak heran kalau Yu Hao belum bisa menyerapnya. Yu Hao kemudian bertanya, jadi selama ini ada yang lebih dingin dari es ultimate-nya, dan es ultimate ternyata bukan berada di titik 0 mutlak. Ya, Bingbing menjelaskan bahwa suhu di bawah minus 150 derajat sudah dikategorikan sebagai es ultimate, tapi masih ada jarak yang lumayan jauh dari titik 0 mutlak yang sebenarnya. Secara teori, 0 mutlak adalah suhu terdingin yang hanya ada dalam teori, wilayah yang hanya bisa dimasuki oleh kekuatan tingkat dewa. Tianmeng, Putri Salju, Rumput Es Segi 6, dan Bingbing terlebih dahulu mereka akan menyerap esensi es 1000 tahun ini dan perlahan dapat mengurangi konsentrasi hawa dingin di wilayah ini. Baru setelah itu Yu Hao bisa menyerapnya secara bertahap. Maka dari itu tanpa berlama-lama lagi Yu Hao segera meminta mereka semua untuk menyerapnya secara bersamaan. Namun tiba-tiba Bingbing menyela untuk menyarankan mereka agar menyerapnya secara bergantian dan ialah yang akan menyerapnya lebih dulu. Dengan konyolnya Tianmeng malah suuzon yang mengira bahwa Bingbing ingin menyerap semua esensi 1000 tahun ini sendirian untuk kembali membentuk wujud fisiknya, lalu berupaya lepas dari Yu Hao untuk kemudian hidup secara mandiri. Namun Bingbing langsung mengcounter tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa tindakan tersebut sama sekali tidak akan menguntungkannya. Ia ingin menyerap esensi 1000 tahun ini hanya karena ialah satu-satunya wujud roh Yu Hao yang mempunyai atribut es ultimate dan juga merupakan roh pelindung keduanya. Jadi jika ia bisa menyerap kekuatan elemen langit dan bumi atribut es ultimate secara maksimal, kemudian mengubah sebagian kekuatannya menjadi kekuatan intinya dan menyimpannya sementara waktu, maka kelak saat Yu Hao ingin membentuk inti jiwa kedua, ia akan memasukkan seluruh kekuatan tersebut ke dalam tubuhnya untuk meningkatkan tingkat keberhasilannya. Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa hambatan kultivasi yang akan Yu Hao alami selanjutnya saat ingin menerobos Feng Hou Doluo akan sangat sulit, tingkat kesulitannya yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi dengan melakukan hal itu, Bingbing bisa membantu untuk memaksimalkan peluang keberhasilannya secara maksimal. Lagi pula saat berada di lembah pengujian cinta semesta, Bingbing sudah berjanji untuk selalu bersama Tianmeng. Jadi bagaimana mungkin ia mencari cara untuk lepas dari Yu Hao dan hidup sendiri? Selanjutnya sesuai rencana, mereka para pewujud roh akan menyerap esensi 1000 tahun secara bergantian, dan terakhir Yu Hao hanya diperbolehkan untuk menyerap sebagian kecilnya saja karena efek esensi es 1000 tahun ini terlalu kuat. Dikhawatirkan jika Yu Hao menyerapnya terlalu banyak, maka bisa-bisa jatuh tertidur seperti Tianmeng dulu. Dan kalau sampai tertidur ribuan bahkan puluhan ribu tahun, maka usaha mereka selama ini semuanya akan sia-sia. Singkat cerita, Bingbing telah selesai menyerap 9 batang esensi es 1000 tahun, dan sepertinya ini adalah batas maksimalnya.
Sekarang giliran Tianmeng, dia hanya mampu menyerap 3 batang, itu pun sudah nampak membuatnya kekenyangan. Selanjutnya giliran rumput es segi 6 di mana ia mampu menyerap 6 batang. Dan sekarang terakhir giliran Putri Salju. Yu Hao nampak sangat kagum karena kecepatan Putri Salju dalam menyerap esensi es 1000 tahun bahkan lebih cepat dari Bing Bing. Dan di luar dugaan ternyata Putri Salju mampu menyerap 13 batang esensi es 1000 tahun sekaligus. Kesadaran mentalnya pun meningkat pesat. Efeknya, ingatan yang dulu sempat hilang akibat proses pembentukan wujud roh kini telah pulih seutuhnya. Bahkan ia juga mendapatkan wujud fisik lamanya sebagai Kaisar Salju. Tekanannya pun menjadi luar biasa kuat. Ia lalu berterima kasih kepada Yu Hao karena selama ini dirinya telah dirawat dengan baik. Dan lucunya, meskipun ingatannya telah kembali, ia tetap memanggil Yu Hao sebagai ayah. Ya karena darah mereka memang telah terhubung melalui ritual tersebut yang dulu membuatnya bisa terlahir kembali. Dan tentu ia tidak akan pernah melupakan kebaikan Yu Hao. Sehingga sebagai balasannya, ia bersedia untuk selalu menemani Yu Hao dalam menuju puncak tertinggi dari seorang Master Roh. Bahkan sekalipun itu gagal, ia tetap akan menemaninya sampai akhir. Putri Salju kemudian menyarankan Yu Hao jika kelak kekuatan rohnya sudah menembus 8 cincin agar pergi ke wilayah ekstrem utara karena di sana ada tempat yang sangat cocok untuk berkultivasi. Selain itu, Putri Salju lalu menunjukkan kekuatan aslinya yang langsung sanggup menekan kekuatan jahat di Tian di dalam diri Yu Hao. Mungkin seluruh binatang roh tunduk dan takut terhadap kadal hutan tersebut. Namun ia berbeda. Putri Salju menyatakan bahwa ia sama sekali tidak takut. Memang seperti inilah kuasa dari pemimpin 3 raja besar utara ekstrim. Wibawa tanpa amarah. Kaisar Salju, Putri Es Langit Salju. Nah, itulah pembahasan Soul Land 2 episode 128. Dan sekarang saatnya kita bahas teori-teori menarik, lore yang belum kalian pahami, atau detail kecil yang mungkin terlewatkan. Pertama yang ingin aku bahas adalah mengenai penjelasan Bing Bing soal apa yang dimaksud dengan es ultimate dan kaitannya dengan kristal dewa es. Seperti yang kita tahu, ada banyak jenis atribut di dunia para master roh. Atribut yang menjadi dasar fundamental sebuah roh pelindung, melekat menjadi bagian dari karakteristiknya. Seperti atribut elemen api, angin, air, es, dan lain-lain. Ada juga atribut fisik seperti atribut kecepatan, atribut pertahanan, atribut pemulihan, atribut kekuatan, atribut mental, dan lain-lain. Kemudian setiap atribut itu ada tingkatannya, dan tingkatan yang paling tinggi sering disebut sebagai atribut ultimate, atribut tingkat tertinggi. Suatu atribut bisa dikatakan sebagai tingkat tertinggi jika mampu melebihi batas normalnya. Contohnya atribut es ultimate. Kalau normalnya atribut es biasa hanya berada pada suhu di atas minus 150 derajat Celcius. Maka jika atribut es tersebut dapat mencapai suhu yang lebih rendah dari minus 150 derajat Celcius, sudah dapat dikategorikan sebagai atribut es ultimate. Dan suhu esensi es 1000 tahun di sini adalah mendekati minus 273 derajat Celcius atau yang disebut sebagai suhu nol mutlak. Di mana dalam real life, dalam sains, suhu mendekati nol mutlak adalah titik terendah yang mungkin mampu dicapai. Adakah yang lebih rendah dari itu? Jawabannya tidak. Hukum-hukum fisika di dunia nyata tidak akan berlaku lagi jika ada kondisi yang lebih dingin dari mendekati nol mutlak. Dan teori sains inilah yang diadaptasi di episode kali ini. Makanya Bibing di sini menyebut bahwa jika ada yang bisa mencapai atribut nol mutlak atau lebih dingin lagi, pasti adalah tingkat dewa. Karena hal itu sudah berada di luar pemahaman makhluk hidup. Ada yang tanya, "Bang, seberapa dingin sih nol mutlak itu?" Di real life kan 0 derajat itu suhu yang mengubah air jadi es. Masih ada loh yang lebih dingin dari itu. Nah, bagi kalian yang masih mikir gini, mending kalian belajar lagi dah. Suhu nol mutlak itu tidak sama ya dengan suhu 0 derajat Celcius. Karena 0 mutlak memakai satuan Kelvin bukan Celcius. Jadi 0 mutlak artinya 0 Kelvin. Atau kalau mau dikonversi ke Celcius, maka 0 Kelvin sama dengan minus 273 derajat Celcius. Karena alasan itu jugalah Yu Hao yang mempunyai atribut es ultimate masih merasa kedinginan saat mendekati esensi es 1000 tahun. Es ultimate hanya minus 150 derajat Celcius, sementara esensi es 1000 tahun minus 273 derajat Celcius. Oke, itu aja sih kayaknya yang perlu saya jelaskan ya. Terakhir, mari kita bahas preview atau trailer Soul Land 2 episode 129 yang akan rilis minggu depan.
Yu Hao menyerap sisa esensi es 1000 tahun di mana dalam dialognya ia memuji bahwa tempat ini merupakan tempat yang luar biasa untuk berkultivasi, terutama untuk master beratribut es seperti dirinya. Kemudian kita diperlihatkan pasukan kekaisaran Liyue yang tengah mengawal seorang jenderal menuju kota naga. Yu Hao sendiri nampak heran mengenai hal ini, mengapa Kaisar Liyue mengutus banyak pasukan. Mungkin pada akhirnya pihak mereka juga menyadari kalau tempat ini berpotensi besar sebagai tambang logam langka. Yu Hao kali ini dengan penyamarannya kembali menyusup ke dalam wilayah musuh. Namun kali ini ia terlihat cuma sendirian tanpa Nan Xiu Xiu. Kalau teoriku sih jangan-jangan si beban itu udah ketangkap lagi. Jadi pas Yu Hao keluar dari mata air es, loh, Nan Xiu Xiu udah nggak ada. Jadi tujuan dari misi penyusupannya kali ini mungkin adalah untuk menyelamatkan gadis tersebut. Pada akhirnya Yu Hao pun juga ketahuan. Ia nampak sedang terkepung oleh pasukan musuh dan orang yang disebut sebagai jenderal tadi muncul yang ternyata adalah seorang Feng Hou Doluo. Dari suaranya sih dia seorang wanita, namun wajah dan identitasnya masih menjadi rahasia. Tapi udah jelas ya, wanita ini ternyata bukan Jusi, karena Jusi masih berada di level 50, mentok-mentok masih di level 60-an lah. Kemungkinan dia adalah karakter baru yang bernama Luan Feng, sosok wanita tua yang merupakan salah satu komandan pasukan tempur Kekaisaran Liyue. Sedikit tentang latar belakang dari Luan Feng ya. Dulu ia mempunyai posisi jabatan yang lebih tinggi. Namun semenjak kedatangan Jusi, ia diturunkan jabatannya menjadi wakil komandan pasukan. Kemampuannya bahkan lebih hebat dari Wang Yiheng, dan ia adalah salah satu master pemandu roh tingkat 9 tertua di Kekaisaran Liyue. Ia adalah seorang Feng Hou Doluo level 94 yang dikenal sebagai Doluo Phoenix Api. Meskipun begitu, roh pelindungnya bukanlah api Phoenix, melainkan pedang api Phoenix. Dari preview juga diperlihatkan wanita ini yang sepertinya mengeluarkan kekuatan ledakan api, sehingga kuat dugaan bahwa ia memanglah Luan Feng, sang Doluo api Phoenix. Untuk mengetahui kebenarannya, sayang sekali kita harus bersabar sampai minggu depan ya para kultivator. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya dan dadah.